Sama-sama deh. Bapak sekalian, kami ingin sedikit menanyakan terkait dengan penggabungan tiga entitas pendidikan kesehatan di ruang lingkup Hermina ini menjadi institut itu. Kita ingin tahu arahnya mau dikemanakan. Satu itu, kedua targetnya apa Pak? Baik itu. Yang ketiga, prodinya apa aja Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi adalah penggabungan. Nah, penggabungan ini adalah suatu proses, memang merupakan program pemerintah dan pemerintah memberikan insentif untuk penggabungan. Nah, di awal penggabungan kami sudah menggabungkan 3 yayasan. Yayasan Pusada Manggala, kemudian Yayasan Dharma Bakti Hermina dengan Yayasan Pendidikan Hermina. Ini kami lakukan di tahun 2020. 3 yayasan digabungkan menjadi satu di bawah Yayasan Pendidikan Hermina. Nah, kemudian terakhir kami menggabungkan 3 institusi dari 2 yayasan. Yayasannya tidak digabung, hanya institusinya digabung, yaitu Upper Hermina D3, kemudian Poltekkes Hermina ada 3 prodi, kemudian Istara Stikes ada 3 prodi. Nah, sesuai ketentuan dari Institut Kesehatan, kami harus menambah 1 S1, yaitu S1 Fisioterapi. Alhamdulillah sudah kami penuhi semua persyaratan tersebut dan tepatnya pada tanggal 4 September 2023 kami sudah memperoleh SK penggabungannya. Kemudian yang kedua target. Nah, target kami di latar belakang kami adalah pertama menunjang, mencerdaskan anak bangsa dari pemerintah. Nah, kami bergerak di bidang kesehatan. Para founder sejak tahun 83, ini mulai dengan rumah sakit Pesalin, kemudian menjadi jaringan rumah sakit, tentunya membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang link and match. Nah, itulah tujuan dari para founder, membantu pemerintah dengan program-program yang tadi sudah kita sampaikan. Historicalnya sangat penuh perjuangan, karena pada saat kami tahun 2017 itu moratorium di dalam perizinan tenaga kesehatan. Nah, sehingga kami melakukan alih kelola. Nah, alih kelola, kemudian kami mendirikan Poltekkes dan alhamdulillah sudah tergabung. Saat ini sudah 904 dan target di tahun ini mudah-mudahan target dari Pembina adalah 1000 bisa kami lampaui. Dan yang tujuan yang kedua, lulusannya itu diharapkan benar-benar ada muatan lokal, yaitu kebutuhan dari budaya servis, budaya kerja dari Hermina Hospital. Nah, untuk diketahui, Hermina Hospital saat ini di bawah PT Medika Loka Hermina Tbk sudah mengoperasionalkan 46 rumah sakit Hermina, yang juga di dalam rencana tahun 2024 insya Allah bisa kami turut mendirikan rumah sakit Hermina Nusantara di IKN. Kemudian PIK 2, nah, kedua rumah sakit yang terakhir ini kita tingkatkan dengan bertaraf internasional. Nah, tentunya link and match tersebut menjadi tugas dosen bersama para prodi untuk meningkatkan materi maupun pengajaran. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan ketiga ya tentunya
Ada di antara yang masuk untuk menimba ilmu di Yayasan Pendidikan Hermina, semakin dipercaya, semakin bisa ditingkatkan kualitasnya, sehingga persentase yang tidak bergabung di Hermina pun bisa semakin besar, namun tetap prioritas adalah kebutuhan dari Hermina Hospital. Ada tambahan di Rektor? Baik, terima kasih Ketua Yayasan Pendidikan Hermina selaku pihak yang sudah banyak mendukung dengan luar biasa pengembangan yang menurut pengamatan saya sebagai pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Institut Kesehatan Hermina cukup pesat. 3 tahun terakhir ini kami dari 2 institusi, Akper dan Poltekkes, setelah melakukan akuisisi pada Stikes, 2 tahun berjalan, kami langsung melakukan gerakan pengembangan melalui penggabungan. Jadi penggabungan ini memang pencanangan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas mutu perguruan tinggi di Indonesia dengan mengefisiensikan berbagai perguruan tinggi yang bisa dilakukan penyatuan sehingga fokus penyelenggara pendidikan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Memang fokus kami adalah kesehatan sehingga kami mengajukan penggabungan itu pada bentuk institusi, Institut Kesehatan Hermina. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, dan kedepannya kita punya target untuk menyelenggarakan pendidikan bidang kedokteran. Mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun ke depan setelah kita terakreditasi unggul melalui Ban PT, kita dapat menyelenggarakan program studi yang menjadi cita-cita founder, cita-cita yayasan untuk segera dapat membuka kedokteran begitu mungkin, dan beberapa institusi di berbagai cabang daerah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh yayasan. Terima kasih. Menambahkan juga bahwa sudah disampaikan oleh Kepala L2BP di mana fasilitas dari Hermina Group. Untuk diketahui ada beberapa rumah sakit yang memiliki lahan yang melebihi dari fasilitas rumah sakit. Nah, contohnya kami memiliki di Wonogiri. Nah, setelah terakreditasi unggul D3 Akper maupun S1 keperawatan, itu sudah dimungkinkan membuka kampus jarak jauh yang istilahnya di luar kampus induk. Nah, ini sangat dimungkinkan dan kami sudah sepakat dengan rektor dan jajarannya supaya dalam waktu tidak sampai 1 tahun 2 prodi tersebut yang sangat dibutuhkan untuk diakreditasi unggul. Nah, setelah unggul maka kampus yang saat ini gedungnya sudah tidak dipakai untuk rumah sakit karena rumah sakitnya sudah memiliki gedung baru, luas lahannya sangat cukup untuk masing-masing rumah sakit untuk dapat keduanya terakreditasi. Nah, ini mudah-mudahan tahun depan kita bisa wujudkan Hermina menambah kampus di luar kampus induk yaitu di Wonogiri. Kebetulan jajaran Bupati dan Sekdanya sudah mengundang untuk kami bisa membuka, namun tanpa mendapatkan akreditasi unggul, hal tersebut belum memungkinkan. Insya Allah tahun depan kami bisa buka di Wonogiri. Selamat pagi, saya Dita dari bkpolter.id. Ingin menanyakan yang pertama itu dengan adanya Institut Kesehatan Hermina ini yang merupakan merger dari beberapa yayasan, apakah ada kelebihan dari sebelum-sebelumnya, benefit apa yang ditawarkan untuk mahasiswa yang baru masuk? Terus selain mahasiswa yang sudah lulus ini udah pasti kan siap kerja. Terus apa sih kelebihannya lagi yang berhubungan dengan kampus Merdeka? Apakah mereka
di pendidikannya ada kelebihan dari mempunyai yang akhlak mulia atau seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya yang nomor 1, 2 saya jawab, nanti yang nomor 3 Bu Rektor yang jawab. Jadi benefit keperawatan Pusada Manggarai, mahasiswanya saat kami ambil kelola hanya 14 orang. Gedungnya pun terbatas di Paman. Nah, kami tawarkan untuk pindah ke kampus kami yang induk, yaitu di Jatinegara. Nah, saat ini siswanya sudah 300 dari upper D3. Nah, D3 ini kelebihan benefitnya tentu nomor 1, sarana prasarana ditingkatkan. Kedua, mutu pendidikan, rasio dosen, kualitas dosen juga kami terus tingkatkan. Yang ketiga, adanya jaminan kelulusan itu bisa terserap di Rumah Sakit Hermina. Nah, lulusan yang pertama itu sudah sampai di Papua, yaitu di Rumah Sakit Profita. Kemudian juga ada kerjasama dengan pemerintah Provinsi Irian. Mereka mengirimkan 30 siswanya. Saat ini sudah lulus semua, sudah kembali ke Irian. Nah, itu yang program khusus. Nah, kemudian yang kedua yaitu stikes. Stikes ini mahasiswa terakhir sisa 6, sisa 11. Nah, saat ini sudah di atas 200. Ya, tentunya sama, fasilitasnya kita tambah, bahkan untuk S1-nya kita tingkatkan tidak lagi di Jatinegara, tapi kita siapkan tempat di lantai 17 dan 18, jadi 2 lantai. Nah, tadi Bu Rektor sudah menyampaikan atas arahan pembina, kita akan planning 3 tahun ke depan untuk ada fakultas kedokteran. Nah, mudah-mudahan juga segera keluar PP mengenai pendidikan kedokteran hospital base, tidak hanya untuk dokter umum, tapi untuk spesialis. Nah, Hermina saat ini sudah memiliki 10 rumah sakit tipe B yang siap untuk sebagai pendidikan hospital base. Yang ketiga, silakan. Mungkin saya tambahkan terkait tadi produk mahasiswa kami yang memang sekarang difokuskan atau diprioritaskan pada pembentukan deep learning atau pembelajaran pada tingkat yang lebih dalam melalui pembentukan karakter. Jadi sekarang memang fokus perguruan tinggi itu tidak saja mencetak lulusan yang memiliki skill yang cukup baik, tetapi juga memiliki karakter yang memang juga membangun atau menunjang dan memiliki daya ungkit dengan skill yang mereka punya. Dan terkait MBKM, kami melalui merger ini tentunya lebih menerapkan implementasi pengabdian masyarakat Tridharma kami dengan terintegrasi pada 8 program studi. Contoh yang sudah kami buktikan ketika terjadi bencana di Cianjur, itu kami lakukan pengabdian masyarakat yang terintegrasi pada 7 program studi. Jadi kita melakukan pemulihan, perawatan pada mereka korban bencana yang sudah kita lakukan mulai dari kejadian atau bencana yang dalam waktu dekat kemarin adalah di Cianjur. Itu yang bukti nyata bahwa MBKM pada penggabungan Institut Kesehatan Hermina itu jauh lebih efektif dan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih.